tidak ada efek samping, tidak ada reaksi. Secara candanya, ya reaksinya paling yang pertama ngantuk, Untuk dan yang kedua lapar gitu. Oh iya. Karena disuntiknya pas jam lapar lah gitu. Sertifikat vaksinasi COVID. vaksinasi COVID. Lumayan ini. Itu fungsinya buat apa, Kang? Selain buat sudah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Autoklik. Teman-teman, kali ini saya sedang bersama Kang Asep Tamam. Beliau adalah penulis yang sangat produktif, buku-bukunya banyak guys di daerah sini. Kemudian juga beliau juga menulis di koran, kemudian di majalah, dan tentu banyak buku. Dan beliau juga sebagai dosen mungkin lebih terkenal juga dengan pengamat sosial dan politik di Tasikmalaya guys. Kemarin itu di Tasikmalaya terjadi lonjakan kasus COVID-19 guys di salah satu pesantren. Memang masih dekat dari sini, tidak terlalu jauh ke lokasinya, paling sekitar 1,5 kilo. Apalagi kalau dari tempat saya itu hanya terhalang oleh sawah, bahkan gedungnya itu kelihatan guys. Nah, kalau kita lihat di data koran terbaru di daerah sini, ini memang sudah update lagi, ternyata yang santri di karantina mandiri banyak 158 orang. Kemudian kalau data yang kemarin itu, ini di koran lokal juga, ini disebutkan bahwa totalnya itu sebanyak 326 orang. Dan total bersama guru-gurunya itu dan pembimbingnya sebanyak 380 orang. Jadi cukup banyak guys. Itu kemarin tuh sampai heboh juga, nanti bisa lihat videonya. Bagaimana ambulan itu mungkin ada sampai 15-20 gitu ke sana ngambil semua santri untuk diisolasi di 3 tempat, yakni ada di pesantren sendiri, kemudian di hotel Crown, di hotel ada 2 lagi. Kang Asep ini sudah divaksin juga kayak? Ya, alhamdulillah. Tuh gimana pengalaman vaksin? Ya, alhamdulillah. Ketika wacana vaksin ini mengemuka ya, saya sudah berpikir saya kebagian atau tidak gitu. Ya, alhamdulillah berarti ya pertama. Alhamdulillah, bahkan bukan sekedar kebagian tetapi menjadi diberi panggilan untuk divaksin pertama 10 orang. 10 ya. Ya, dan itu sesuatu yang bagi saya yang memiliki mobilitas Tinggi. cukup tinggi Dan cukup ini juga interaksi juga banyak ya. ya, karena banyak interaksi, banyak mobilitas, maka setidaknya karena memang untuk menambah daya imun itu bukan sekedar oleh vaksin ya, tetapi juga hidup sehat, prokes, olahraga, makan teratur, dan segala sesuatu yang bisa menambah imunitas tubuh. Dan vaksin diantara solusi ya, dari dari kita untuk bisa kalaupun kemudian ya kita insya Allah terlindungi, yang lebih penting juga adalah melindungi orang lain dari kita. Seperti ini melindunginya. Saya tadi lupa. Nggak apa-apa. Lanjut Kang, gimana Kang? Ya, saya tidak fanatik dengan vaksin ya, juga tidak ekstrim. Kalaupun misalkan anti juga tidak. Tidak masalah. Dan kalaupun saya memposting di Facebook hanya beberapa paragraf saja, narasinya tidak panjang, itu bahwa memang saya tidak fanatik. Tetapi ketika saya memilih untuk divaksin, saya berusaha untuk melandaskan pilihan itu pada ilmu, pada pengetahuan, bukan pada politik, bukan kepada keberpihakan, tetapi kepada apa yang saya baca. Dan apa yang saya baca mengantarkan saya untuk memilih ini, memilih divaksin, dan memilih menghargai mereka yang tidak yang menolak mungkin ya. Ya, tetapi ada perpres ya, untuk kemudian ke depan ada ketentuan lain bagi mereka yang menolak vaksin. Kan kemarin itu kan banyak orang yang mungkin reaksi gitu ya setelah divaksin itu bahkan sudah 2 kali ya. Iya. Itu gimana Kang? Ada merasa nggak? Secara serius ya, tidak ada efek samping, tidak ada reaksi. Secara candanya, ya reaksinya paling yang pertama
ngantuk, Untuk dan yang kedua lapar gitu. oh ya. Karena disuntiknya pas jam lapar lah gitu. Itu secara tidak serius. Tetapi secara umum karena 2 kali divaksin, berarti divaksin dengan setengah dosis. Tengah. Ya, setengah dosis itu memungkinkan untuk kita terhindar dari reaksi dari efek Oh. dari berbeda misalkan kalau divaksinnya 1 dosis langsung, ya, sepertinya ini akan menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan, dan itu dikhawatirkan bahkan menjadi potensi kegaduhan publik lah. Berarti kan kemarin itu yang ini sebagai tokoh gitu ya, atau sebagai apa, atau influencer bisa juga ya? Bukan, saya tidak dimasukkan ke dalam influencer. Saya dimasukkan sebagai perwakilan dari tokoh di Tasikmalaya. Meskipun tidak merasa ya. Iya, tapi memang beliau ini udah menjadi referensi guys, referensi banyak orang di Tasikmalaya. Banyak tulisan-tulisannya, kemudian aktivitasnya, dan komunitas-komunitasnya seperti ada di sini kan, literasi itu ya, komunitas literasi juga. Banyak lah, Jadi memang sudah tepat untuk tokohnya. Ya, jadi kalau influencer itu dari Mojang. Oh ada ya? Mojang Tasikmalaya. Iya. Nah, dan itu mewakili kaum milenial. Kalau saya diminta menjadi perwakilan dari tokoh masyarakat, dan ya kebetulan aktif di media sosial, maka saya mensosialisasikan ini dengan proporsional ya, tidak fanatik dan lainnya. Tetapi saya merasakan bahwa setelah divaksin ini tidak ada reaksi. Tetapi untuk masuk ke fase kebal itu harus menunggu sampai 28 hari, 4 minggu. 4 minggu baru dalam konsep keilmuan, dalam konsep kedokteran itu baru kita bisa lepas. 28 hari. Ya, tapi setidaknya saya hari ini sudah punya sertifikat. Oh iya, lihat bisa dilihat kan. Nanti kita ambil ya guys ya. Bisa saya besarkan lagi ya. Sertifikat vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID. Lumayan ini. Itu fungsinya buat apa Kang? Selain buat sudah divaksin? Ya, ini sebetulnya sebagai sertifikat sudah divaksin yang mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi surat sakti lah. Surat ya. Jadi kemana-mana nggak usah di swab. Keluar kota ya, keluar negeri, bahkan umroh dan haji sekalipun itu diantaranya wajib mereka yang umroh itu untuk divaksin. Ya. Sekarang dan ditambah vaksin COVID ini. Berarti sudah punya ini kan semua juga nanti udah bebas aja gitu ya kalau sudah punya. Coba lihat Kang ininya dalamnya apa saja tulisannya. Ya teman-teman, kalau saya baca ya di sini itu di atasnya sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat ini diberikan kepada Asep Mazidi Tamam. Oh, saya baru tahu namanya. Biasanya teman-teman selama ini Asep M Tamam gitu kan. Di sini ditulis Asep Mazidi Tamam. Kemudian NIK, ini NIK kartu ini ya. KTP ya. Kemudian sertifikat. Oh, ini nomornya ya. Sertifikat. Oh, banyak sekali 60. Wah, Bapak-bapak, mungkin ada dari berbagai angka dan angka kecil, angka besar, kemudian huruf juga banyak. Telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada tanggal 15 Februari 2021. Kemudian ada juga barcode ya kan? Ada barcode, di bawahnya itu ada Komite Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan BUMN. Ini mungkin yang mengeluarkan vaksin itu ya. Kemudian udah itu guys. Nah, ya Kang. Ya. Jadi itu salah satu memang tanda ya. Sudah divaksin. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya kebagian. Ya, untuk pesan yang sekarang ini kan di daerah kita juga, kayaknya di Tasik juga ada mungkin komentar untuk ramainya kasus yang di satu pesantren di Tasik ini, gimana Kang? Ya memang COVID ini ada. COVID ini nyata dan COVID ini mengancam kita.
untung bagi kaula muda, mereka yang memiliki imunitas tinggi, mungkin kalaupun kena hanya OTG, tetapi justru yang OTG ini juga yang bahaya. Umumnya yang menularkan di pesantren-pesantren. Iya. Umumnya memang dari yang OTG ini. Nah, Karena tidak merasa kan? karena tidak merasa dan Tidak terus bersosialisasi gitu ya. tidak merasa dan kemudian berpikirnya untuk diri sendiri. Iya. Saya harus keluar, saya harus beraktivitas, saya harus apa gitu, sehingga tidak berpikir tentang orang lain. Iya. Nah, setidaknya kita dari COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ulang tahun ya, itu mengajarkan sebetulnya yang paling besar, yang paling kuat yang saya rasakan, mengajarkan nilai tentang bagaimana kita berpikir tentang orang lain. Orang lain, iya. Betul. Iya, COVID mengajarkan agar kita tidak egois. Kita Positifnya ya. iya, nilai-nilai positifnya. Jadi bukan menjaga diri kita, tetapi orang lain juga Iya. dari kita, harus dijaga dari kita ya. Ya, dari beberapa kasus di Tasik misalkan dulu ada seorang dokter yang kemudian harus di tracking sampai 600 orang. Oh Ya, dirinya sendiri kan sehat, Iya. tetapi kan kalau nggak salah ya ibunya atau mertuanya yang meninggal. Ya, jadi artinya kita bisa sehat, tetapi kita tetap harus menjaga diri, terutama menjaga orang lain. Iya. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Kalau bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.